Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba merasa asing dengan tubuhmu sendiri? Atau mungkin kamu pernah berjalan di sebuah kota yang belum pernah kamu kunjungi seumur hidup, tapi sudut jalannya, aroma udaranya, hingga bentuk bangunannya terasa begitu lekat di ingatanmu. Dunia medis menyebutnya déjà vu, sebuah kekeliruan kecil saat otak memproses memori. Tapi, bagaimana jika penjelasan ilmiah itu keliru? Bagaimana jika perasaan akrab itu bukan kesalahan otak, melainkan robeknya tirai pembatas antara kehidupanmu yang sekarang dengan kehidupanmu yang lalu? Selamat datang di Ruang Berandai. Hari ini mari kita berjalan melintasi batas logika yang biasa kita kenal. Mari kita menyelami sebuah pengandaian yang telah menghantui pemikiran manusia selama ribuan tahun. Bagaimana jika kita benar-benar terlahir kembali setelah kematian? Dalam skenario dunia yang menerapkan reinkarnasi, ada satu aturan mutlak yang harus dipatuhi: penghapusan memori. Sebelum sepotong jiwa ditiupkan ke dalam rahim yang baru, ia harus melewati sungai kelupaan. Sebuah proses kosmis untuk mengosongkan ingatan agar manusia bisa memulai hidupnya dari lembaran bersih. Namun bagaimana jika proses penghapusan itu tidak pernah bekerja 100% sempurna? Bagaimana jika terjadi kebocoran data pada jiwamu? Kita sering mendengar cerita tentang anak-anak balita yang tiba-tiba berbicara tentang rumah lamanya, menceritakan profesi mereka di abad yang lalu, atau menyebutkan nama-nama asing dengan detail yang sangat akurat. Di dunia kita, mereka dianggap memiliki imajinasi yang terlalu aktif. Tapi, dalam ruang andai ini, mereka adalah bukti nyata dari kegagalan sistem kelupaan alam semesta, fobia aneh yang kamu miliki hari ini, ketakutan ekstrim pada ketinggian, air, atau ruang gelap tanpa alasan yang jelas mungkin bukan sekadar kecemasan biasa. Bisa jadi itu adalah sisa-sisa luka emosional dari caramu mati di kehidupan sebelumnya. Pada akhirnya reinkarnasi mungkin akan tetap menjadi misteri terbesar yang tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh sains modern. Apakah semua kilasan memori, perasaan déjà vu, dan fobia aneh yang kita rasakan hanyalah malfungsi kecil dari cara kerja otak kita? Atau itu adalah pesan samar dari diri kita di masa lalu yang menolak untuk benar-benar dilupakan? Kita tidak pernah tahu pasti. Namun, jika ruang andai ini benar-benar nyata, maka kehidupan yang kamu jalani saat ini bukanlah awal dari segalanya, melainkan sebuah kelanjutan dari perjalanan panjang jiwamu yang belum selesai. Kalau menurut kamu sendiri, apakah kita hanya hidup sekali atau kita sedang menjalani kehidupan yang kesekian kalinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah berjalan bersama di Ruang Berandai. Sampai jumpa di pengandaian berikutnya.